Halo, apa kabar? Saya Pendeta Lee Jong Yu dari Gereja Singwang. Kini kita tiba pada sesi ke-11 surat Galatia. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang keinginan daging yang menyebabkan kita ingin berbuat dosa dan tentang buah apa yang kita hasilkan jika kita menerima tuntunan Roh Kudus. Lalu saya juga menyampaikan bahwa kita harus hidup menurut tuntunan Roh Kudus dan tidak mengikuti keinginan daging untuk dosa. Hari ini kita akan mengikuti pembicaraan Paulus yang lebih terperinci tentang buah yang dihasilkan dari tuntunan Roh Kudus dan bagaimana cara untuk hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Pertama, melalui pasal 5 ayat 25-26, kita akan membahas pengaruh hidup menurut tuntunan Roh Kudus bagi diri kita sendiri. Yang kedua, pengaruh hidup menurut tuntunan Roh Kudus dari sesama kita. Ini sangat penting. Jadi penjelasan saya akan cukup panjang. Walau tidak tertulis secara khusus, Galatia 6 ayat 10 mengisyaratkan tentang susunan kasih. Kita harus mengasihi sesama, namun mungkin akan timbul pertanyaan tentang siapa yang harus lebih kita kasihi. Jadi, kita juga akan melihat wujud susunan kasih orang yang mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat ajakan untuk hidup menabur perbuatan dalam Roh Kudus. Pertama, kita akan melihat pengaruh mengikuti Roh Kudus pada diri kita sendiri. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan telah kita baca di pertemuan sebelumnya, namun apa yang tertulis selanjutnya, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Setelah hidup oleh Roh, tertulis jangan gila hormat. Sepertinya kedua hal ini berhubungan, bukan? Di sini ada dua arti sekaligus. Yang pertama, ini adalah penghakiman terhadap nabi-nabi palsu yang banyak ditemukan di Galatia. Berarti mereka bukanlah orang yang hidup oleh Roh Kudus, melainkan oleh keinginan daging mereka. Apa hasilnya? Mereka menjadi gila hormat dan akhirnya jemaat Galatia saling menantang dan mendengki. Jemaat Galatia yang tadinya mendengarkan pengajaran Paulus dan hidup dalam firman menjadi terpecah belah dan menjauh dari Paulus karena nabi-nabi palsu itu. Apakah artinya? Ini mengisyaratkan kesombongan jemaat yang gila hormat, yaitu ingin ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita lihat ayat berikutnya. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri. Ini berbicara tentang nabi-nabi palsu, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Artinya, ada tujuan untuk menyombongkan diri sendiri. Lalu, pasal 4 ayat 17 menuliskan, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Mereka di sini adalah nabi-nabi palsu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Nabi-nabi palsu ingin agar jemaat bukan giat mengikuti Tuhan, melainkan mengikuti mereka. Apakah artinya ini? Nabi-nabi palsu itu gila hormat atau mengejar kehormatan diri mereka sendiri. Dengan ungkapan gila hormat ini, Paulus menghakimi nabi-nabi palsu, dan selain itu, para jemaat Galatia yang mengikuti perkataan nabi-nabi palsu ini berusaha mengejar kekudusan dengan usaha mereka sendiri. Jika demikian, mereka tidak benar-benar dikuduskan, melainkan hanya berpura-pura menjadi kudus untuk mengejar kehormatan sendiri. Ini adalah sebuah kesombongan. Kesombongan ini bukan hal yang bisa dihilangkan dengan berusaha giat berbuat baik. Walau kita berbuat baik, jika melalui hal itu kita ingin dihormati, berarti kita masih mengejar kehormatan diri sendiri. Justru kesombongan adalah kejahatan terbesar yang mungkin tersembunyi di dalam diri orang yang giat berbuat baik. Jadi, saya sebagai pengkhotbah pun demikian. Jika saya berkhotbah dan ingin menjadi terkenal serta menerima tepuk tangan dari jemaat, ada saatnya saya tidak bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan baik. Sebenarnya, cara untuk menghilangkan rasa gila hormat ini adalah dengan melupakan diri sendiri. Ada sebuah nasihat yang sangat baik dari tokoh C.S. Lewis. Ini adalah perkataan yang menarik. Jadi meski panjang, saya akan mengutipnya. Kesenangan kesombongan itu seperti menggaruk bagian tubuh yang gatal.
Jika ada bagian yang gatal, siapapun bisa menggaruknya. Kita senang menggaruk bagian yang gatal, bukan? Walau terasa enak, namun menggaruk bagian itu tidak baik. Bisa terluka dan memperburuk kondisinya. Namun, yang terbaik adalah saat tidak ada bagian yang gatal sehingga tidak perlu digaruk. Seperti itu pun kesombongan. Saat kita menerima sebuah pujian, kita merasa senang, sama seperti saat menggaruk bagian yang terasa gatal. Tapi, sama seperti kita tidak menginginkan rasa gatal, kita juga harus menghilangkan kesombongan. Saya akan melanjutkannya. Selama kita memiliki keinginan untuk menghargai diri sendiri, kita akan menginginkan kesenangan dari pengakuan diri. Tetapi saat-saat paling bahagia adalah saat kita melupakan diri kita yang berharga dan tidak memiliki keduanya, tetapi memiliki segalanya. Tuhan, sesama manusia, hewan, taman, dan langit sebagai gantinya. Selama kita memiliki keinginan untuk menghargai diri sendiri, kita akan menginginkan kesenangan dari pengakuan diri. Tetapi saat-saat paling bahagia adalah saat kita melupakan diri kita yang berharga dan tidak memiliki keduanya, tetapi memiliki segalanya. Tuhan, sesama, manusia, hewan, taman, dan langit sebagai gantinya. Di satu sisi, saat menerima pengakuan, manusia menjadi sombong dan tinggi hati karena ada kesombongan di dalam hatinya. Namun sebaliknya, saat gagal untuk menerima pengakuan, manusia jadi mengasihi diri sendiri dan rendah diri. Ini juga adalah wujud dari kesombongan. Muncul keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti menggaruk bagian yang gatal. Walau terasa nikmat sebentar, namun pada akhirnya ini bisa melukai jiwa kita. Namun Roh Kudus membuat Yesus terlihat lebih besar bagi kita melalui firman-Nya. Roh Kudus membuat kita terus melihat betapa agung serta indahnya Yesus Kristus dan betapa besarnya pengorbanannya bagi kita. Dengan begitu, kita semakin melupakan diri kita dan mulai memandang sesama. Karena itu, pengalaman terbesar yang dimiliki oleh orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah tidak lagi berfokus pada diri sendiri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak lagi merendahkan maupun meninggikan diri sendiri. Dan yang terpenting, orang itu jadi berfokus kepada Tuhan. Pada akhirnya, orang yang mengikuti Roh Kudus akan meninggikan dan mengasihi Tuhan. Dan hal ini berdampak pada sesama. Di sini tertulis juga yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dalam pasal 5 ayat 25 tadi tertulis hidup oleh roh. Kemudian di ayat 26 tertulis jangan kita gila hormat, bukan? Lalu anjuran untuk hidup oleh roh berlanjut sampai di sini. Saat ada saudara yang melakukan sebuah pelanggaran, ayat ini meminta kita untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ini adalah hal yang dialami dan dilakukan oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa dan memerlukan kasih serta pengampunan, sehingga mereka juga berpikir sama tentang sesamanya. Mereka ingin menjangkau dan mengasihi sesama, namun ada syarat untuk melakukannya. Mereka menyadari bahwa semua manusia berdosa dan tidak menjadi tak acuh terhadap masalah dosa. Mereka juga tidak menyerah atau mengutuk masalah dosa dengan berkata, "Aku tak peduli tentang mereka yang berdosa, cukup aku saja yang hidup dengan baik." Pertama, mereka berintrospeksi, kemudian memimpin sesama ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ayat 2 dan ayat 3 bisa dipandang sebagai penjabaran dan penjelasan tambahan untuk ayat 1 tadi. Saat ada sesama yang kita kasihi di dalam gereja yang berbuat dosa, cara termudah dan terbaik untuk menghadapinya bagi sebagian orang adalah dengan mengabaikannya. Orang itu telah berbuat dosa, pasti dia bisa menghadapinya dan Tuhan akan menyelesaikan masalahnya. Walaupun terlihat seperti wujud iman, sebenarnya ini adalah ungkapan ketidakpedulian. Namun, ayat ini mengajarkan kita
untuk saling menolong dalam menanggung beban sesama dan turut memikirkan mengapa ia berbuat dosa itu dan mengapa ia menghadapi penderitaan itu. Itulah yang disebut dengan hukum Kristus, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Apakah artinya? Kita bisa saja berpikir aku bisa sendiri karena aku rajin membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah. Jadi aku bisa menaatinya sendiri sesuka hatiku. Ada Roh Kudus di dalamku, jadi aku bisa hidup sendirian. Ini adalah pemikiran orang yang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ada jalan pikiran Paulus yang mengalir dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memperhatikan sesamanya. Dan bukan hanya itu, tapi jika kita tidak turut memikul beban satu sama lain, kita tidak bisa disucikan dan tidak bisa hidup menurut kehendak Bapa. Ini adalah sikap kerendahan hati yang sejati. Sebelumnya, saya menulis pemikiran bahwa kita tidak memerlukan penghiburan dan pertolongan komunitas gereja adalah salah satu wujud kesombongan. Namun sebenarnya itu adalah definisi kesombongan itu sendiri. Komunitas adalah cara Tuhan yang sangat penting untuk menguduskan kita. Apa artinya? Orang-orang yang berusaha untuk mengenal Tuhan tanpa komunitas gereja berarti berusaha mengenal Tuhan dengan pemikiran sendiri. Sebenarnya mereka bukan hanya akan gagal mengenal Tuhan, namun mereka juga gagal menaati perintah Allah. Karena bagaimana cara kita melawan dosa, kita harus melawannya bersama dengan komunitas. Peperangan melawan dosa bukanlah proyek pribadi, itu adalah proyek bersama. Contohnya, khotbah pun seperti itu. Kesalahpahaman seperti ini sering terjadi kepada kita. Kita mengira bahwa khotbah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pendeta seorang diri. Dengan membaca Alkitab, meneliti, dan menjabarkan sendiri, tapi apa yang Paulus katakan? Ia meminta jemaat untuk mendoakannya agar bisa mewartakan firman dengan berani. Di sini, doa bukanlah sekedar tambahan. Bukan seperti itu maksud dari perkataan Paulus. Menurutnya, khotbah atau pewarta firman yang dilakukan bukanlah proyek pribadi, melainkan pekerjaan yang harus dilakukan bersama dengan para jemaat. Jika berkhotbah saja seperti itu, kekudusan hidup kita adalah proyek bersama yang lebih penting. Karena itu, saudara juga harus saling menolong dalam memikul beban dosa, serta mengakui dosa dan berintrospeksi dengan hati lemah lembut, dan saudara juga harus belajar saat melihat dosa orang lain. Aku tidak boleh hidup seperti itu, dan di dalam diriku pun ada dosa yang sama. Kita memerlukan orang lain untuk membuat kita bertobat seperti itu. Karena itu, jika ada di antara saudara yang menonton pengajaran ini sendirian, segera taatilah firman Tuhan dengan mencari komunitas yang baik dan saling mengasihi. Nasihat yang sangat ingin saya tekankan adalah jangan hanya beribadah saja di gereja, namun segera carilah komunitas yang dipenuhi Roh Kudus untuk saling menolong dalam menanggung beban dan menyelesaikan proyek pengudusan. Sekarang kita akan melihat ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini terdengar berlawanan dengan pembahasan sebelumnya. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Di sini Paulus membahas tentang orang-orang yang tidak memikul bebannya sendiri, yaitu tidak memperhatikan dosa dirinya sendiri, namun terlalu ikut campur dan berfokus pada dosa sesamanya. Jadi, arti perkataan ini adalah lihatlah diri sendiri, baru perhatikan orang lain. Kesalahan seperti ini paling banyak ditemukan di kalangan pendeta. Saya pun seorang pendeta, dan pekerjaan kami adalah memperhatikan orang. Para pendeta memberikan nasihat saat jemaat jatuh ke dalam dosa agar bertobat dan menghibur saat mereka dalam masalah. Ini adalah tugas pendeta. Namun, mereka tidak memperhatikan diri sendiri, tidak memikirkan dosanya sendiri, dan tidak bersandar pada siapapun saat menghadapi kesulitan. Ini bukanlah hal yang baik. Pada akhirnya, pendeta pun adalah anggota komunitas yang memiliki kelemahan. Jadi, kita harus saling mengasihi. Karena itulah Paulus menuliskan ayat 6. Ayat ini
pasti muncul dalam pola pikir Paulus. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran, mungkin kita mengira yang dimaksud di sini hanyalah sekedar murid yang menerima pengajaran dan bantuan, namun itu tidak sesuai dengan ajaran Paulus tadi. Di sini dikatakan membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Mungkin kita mengira makna utamanya adalah bantuan finansial. Namun, Paulus tidak menyebutkan tentang bantuan keuangan, melainkan ia menggunakan ungkapan membagi segala sesuatu yang ada padanya. Alasan Paulus menggunakan ungkapan tidak jelas ini adalah agar mereka saling menolong dalam menanggung beban. Pertolongan ini bisa berupa solusi masalah keuangan, dosa, ataupun keberanian untuk mengatasi kelemahan masing-masing. Pemimpin rohani pun bisa menghadapi masalah itu. Jadi kita harus rendah hati. Walau hari ini saya berkhotbah, namun ini juga adalah nasihat bagi diri saya sendiri. Dalam ayat 10 tertulis, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Sampai di sini, Paulus akan menasihati agar kita mengasihi semua orang termasuk pendeta dan saling menolong dalam menanggung beban. Namun di sini tertulis, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini kita bisa melihat sebuah urutan, kita harus berbuat baik kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kawan-kawan seimanlah yang menjadi prioritas. Meski begitu, di sini dikatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang selama masih ada kesempatan.